Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan Bro Nagita Papua. Nah, hari ini kita bersama rekan kita yang akan bercerita tentang efek corona khususnya di Banjarbaru. Mungkin juga ini secara nasional nih ada kisah-kisahnya. Salah satunya ya ada yang dipotong gajinya, ada yang di PHK dan lain-lain. Nah, ini ada Bang Iwan yang akan bercerita kepada kita. Gimana Bang Iwan? Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya Iwan. Ya, pada kawan-kawan di dalam kondisi COVID hari ini kita tetap semangat. Ya, intinya kita harus tetap semangat menjaga kesehatan, menjaga kebersihan agar tubuh kita terhindar dari COVID-19. Baik, dampak dari COVID ini sangat terasa, terutama bagi kita orang sales, yaitu penurunan omset yang sangat drastis turunnya. Rata-rata penurunan sampai dengan 70%. Sehingga berdampak juga pada penghasilan kita. Banyak perusahaan yang sudah mulai menutup atau memberhentikan karyawannya karena sudah tidak mampu karena cash flow-nya yang sudah rusak. Namun sebagian perusahaan juga masih bisa bertahan. Nah, terutama sekali di saat ini yang saya jalanin, perusahaan kita hanya mampu membayar sekitar 70% dari salary yang kita dapat setiap bulannya. Karena kondisinya ya yang sangat kita tahu bersama. Daya berkurang sangat. Jadi simulasinya atau perputarannya itu kan, kalau kita orang sales, pabrik atau supplier kan terima barang rata-rata kan dari Cina. Nah, imported jual lagi ke distributor masing-masing area, kemudian distributor jual lagi ke toko ataupun jual ke konsumen. Nah, terputusnya konsumennya yang tidak menurun daya belinya, sehingga toko juga tidak mungkin menjual produk itu dengan baik. Akhirnya produk akan macet. Ketika itu macet, maka distributor juga nggak bisa supply ke toko. Distributor stoknya tinggi, nggak mungkin order ke supplier. Supplier juga banyak stok, nggak mungkin order lagi ke imported. Nah, jadi seperti itu, sehingga perputaran cash flow menjadi macet karena dampak menurunnya daya beli. Nah, sehingga berdampak juga lah pada penghasilan. Bagi perusahaan yang ya dalam tanda kutip modalnya pas-pasan, ya rata-rata bisa mengistirahatkan seluruh karyawannya. Karena ini merupakan bencana nasional, seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ini menarik nih Pak Iwan. Tadi dikatakan Pak Iwan salary atau gaji karyawan itu dipotong sekitar 30%. Iya. Nah, itu dari pendapat teman-teman Pak Iwan sendiri yang di lingkungan kerja Pak Iwan, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Terus dasar mereka melakukan pemotongan itu apa Pak Iwan? Ya, memang respon dari tim kita ya rata-rata semua kan tidak terima karena kaget gitu loh, shock dengan adanya pemberitahuan seperti itu. Tapi setelah dijelaskan sama manajemen, artinya karena kondisionalnya memang saat ini seperti ini, ya akhirnya saya juga bisa menerima gitu loh. Karena apa? Kalau diibaratkan hari ini kita yang selaku entrepreneur atau pemilik usaha itu pasti juga kita akan dicap sebagai orang jahat hari ini. Karena kalau kita memperlakukan beda-beda dengan karyawan kita pun, pasti kita akan baik dengan satu tapi jahat dengan yang lain. Nah, sehingga keputusan ini juga sudah merupakan keputusan yang sangat berat juga sebenarnya bagi perusahaan kami juga memutuskan hal itu. Nah, sehingga setelah dijelaskan kondisinya seperti itu, ya kita harus lapang dada menerimanya. Syukur, intinya kita masih bersyukur. Bersyukur perusahaan masih memberi kita 70%. Sebenarnya kalau secara matematika kita atau hitungan cash flow kita memang akan terganggu dengan biaya hidup yang sudah kita set up setiap bulan, operasional kita yang kita set up setiap bulan. Tapi ya hitung-hitung masih, bagi kita masih syukur lah. Itu seperti itu daripada zero sama sekali atau jong sama sekali. Nah, seperti itu Pak Adit Bakulan. Kalau ke depan ini Pak Iwan, informasi dari rekan-rekan dan juga dari pengusahanya sendiri,
ke depan ini, mungkin dalam berapa bulan ke depan ini bagaimana strategi atau apa yang akan dilakukan? Ya, kami berharap ada perubahan nantinya di bulan Juli. Karena informasi yang terakhir kami terima, pemberlakuan seperti ini itu berlaku sampai dengan bulan Juni. Nah, harapan kita bersama mudah-mudahan di Juli kita sudah mulai membaik. Memang secara hitung-hitungan year to date Desember pasti akan minus, nggak ada yang growth, pasti minus. Tapi syukur-syukur kita masih bisa bertahan. Nah, harapan kita sih seperti itu. Di Juli kita sudah mulai bisa merangkak kembali. Dan sehingga di Desember mudah-mudahan lah COVID segera berlalu seperti itu. Amin. Harapannya. Oke, terakhir Bang Iwan, Yes. untuk pesan untuk kita kawanan, pura-pura kita seberatan, seluruh sahabat kita di sini, mungkin dengan kondisi seperti ini, mungkin ada pesan-pesan khusus yang Bang Iwan sampaikan pada pemirsa kita. Oke, kepada kawan-kawan semua dan sanak berataan, pesan ulun yang pertama, kita selaku ujung tombak pencari nafkah, kita harus jaga kesehatan, terutama daya tahan tubuh kita jangan sampai menurun. Konsumsilah vitamin, hidup sehat, mengikuti anjuran agama Islam yaitu an-nazafatu minal iman. Nah, di samping itu kita jangan mudah menyerah atau putus asa. Kita Harus semangat meskipun saat ini dengan kondisi seperti ini penjualan sedang sepi. Kita harus bisa ciptakan inisiatif atau kreatif agar kita bisa memberikan kontribusi meskipun hanya kecil. Setidaknya seperti itu. Stop mengeluh. Karena kalau mengeluh itu akan menambah beban emosional kita dan imun kita akan turun. Intinya kita harus happy. Jangan stres. Pesan saya seperti itu kepada teman-teman semuanya. Perbanyak bersyukurlah. Intinya seperti itu. Terima kasih. Oke, berarti kita pesan dari Iwan tadi, kita harus tetap happy walaupun dengan keadaan seperti ini ya Bang Iwan. Yes. Ya. Nah, pada kawan-kawan, rekan-rekan seberataan, teman-teman, jika video ulun ini bermanfaat, nanti tolong dibantu di subscribe, dibagikan, di like dan di share. Demikian dari ulun bersama Bang Iwan, Aditya Bakula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.